Hello student, how are you today? Bertemu lagi dengan Miss Riris dengan pelajaran tentunya belajar IPS ya hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, I wanna say Happy New Year to all my student class 8. Hope you semakin antusias, semakin semangat untuk belajar dan semakin lebih baik di tahun yang baru di tahun 2021. Dan walaupun sekarang masih daring, Miss percaya kalian semakin bersemangat untuk mengikuti setiap pembelajaran. Oke, nah jadi kita mulai ya belajar kita hari ini. Persiapkan buku kalian, dengarkan dengan baik penjelasan dari Miss Riris, dan nanti di akhir sesi kalian kerjakan tugas yang sudah Miss sediakan dan kirimkan nanti ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, judul kita hari ini adalah peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, di semester 1 sudah sempat kita bahas ini, tapi karena ini adalah materi semester 2, kita wajib ulang supaya kalian juga semakin paham mengenai materi ini. Oke? Nah, oke. Yang pertama kita mau belajar mengenai apa sih itu, Miss? Pengertian rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga yang sering disingkat dengan RTK. Nah, yang pasti rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Kenapa sangat penting? Ya karena di dalam sebuah negara itu paling banyak itu berperan sebagai RTK, rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Jadi seluruh masyarakat Indonesia ini, seluruh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini atau di setiap negara itu boleh dikatakan sebagai RTK, rumah tangga konsumen. Konsumen adalah kegiatan untuk konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan mengonsumsi suatu barang. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi, memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, jadi hari ini kita belajar mengenai pelaku-pelakunya gitu ya, pelaku ekonomi. Nanti pelaku ekonomi itu kita belajar ada RTK, rumah tangga konsumen, RTP, rumah tangga produsen atau perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Tapi today kita hanya fokus dulu membahas mengenai rumah tangga konsumen. Nah, pengertian dari rumah tangga konsumen itu adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah kamu seorang konsumen? Tentu. Apakah Miss Riris seorang konsumen? Tentu. Kita semua ini adalah konsumen gitu ya, karena kita setiap harinya everyday wajib memenuhi kebutuhan kita. Kita mengkonsumsi barang atau jasa. Itu dia mengenai pengertian. Sekarang mengenai peran rumah tangga keluarga atau konsumen. Apa aja perannya, Miss? Itu ya. Nah, tapi sebelum ke peran itu kita bahas dulu pendapatan rumah tangga keluarga itu apa aja sih, Miss? Gitu ya. Yang pertama sewa. Yang kedua upah, sewa atau rent, upah atau wage. Yang ketiga bunga atau interest. Dan yang keempat itu laba, keuntungan atau profit. Nah, dengarkan baik-baik menjelaskan satu persatu. Nah, jadi kalau sewa ini, kapan rumah tangga keluarga mendapatkan sewa? Itu ketika rumah tangga keluarga menyewakan tanahnya atau gedungnya untuk dipakai oleh si produsen, si perusahaan. Jadi ketika menyewakan tanah, dia pasti mendapat sewa. Nah, kapan RTK mendapatkan upah? Ketika dia memberikan dirinya bekerja. Dia sebagai tenaga kerja. Jadi, setiap tenaga kerja pasti mendapatkan upah atau gaji. Nah, kapan RTK mendapatkan bunga atau interest? Ketika dia memiliki modal atau meminjamkan modal, gitu ya, atau uang. Nah, kapan RTK mendapatkan laba atau keuntungan atau profit yang kita kenal? Itu ketika dia melakukan kegiatan wirausaha. Gitu ya. Oke. Itu dia tadi mengenai pendapatan yang diterima oleh si RTK, rumah tangga keluarga. Sekarang perannya adalah dua. Satu, sebagai pemakai atau konsumen, ya. Yang kedua, sebagai pemasok faktor produksi, gitu. Kalau tadi sebagai pemakai konsumen, pasti kalian sudah paham ya, berarti menikmati, butuh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan sebagai pemasok faktor produksi, artinya kita memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Makanya, kenapa kita memiliki 4 jenis pendapatan tadi? Ini tidak ya, ada 4 jenis pendapatan. Ini karena kita menyediakan si faktor produksi. Nah, sekarang pertanyaannya,
apa saja yang termasuk ke faktor produksi gitu. Nah, yang menjadi bagian dari faktor produksi yang dimiliki oleh RTK yang pertama alam, sumber daya alam. Oke, yang kedua modal. Modal itu sering diibaratkan adalah dalam bentuk uang. Yang ketiga adalah tenaga kerja gitu. Dan yang keempat itu adalah keahlian atau kewirausahaan. Jadi misalnya kayak alam tadi tanah, seseorang memiliki tanah, disewakannya dia mendapat uang sewa. Seseorang memiliki modal uang, dia mendapat bunga. Seseorang yang menyediakan tenaga kerja, dia mendapatkan upah atau gaji. Seseorang yang memiliki keahlian atau kewirausahaan, dia mendapatkan profit gitu ya, atau laba. Oke, next. Iya, jadi sampai di sini penjelasan dari Miss Riris. Kalian kalau belum mengerti boleh diulang kembali video ini atau bertanya kepada Miss, dan jangan lupa kerjakan tugas ini dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, Miss tunggu. Tetap semangat and thank you for your attention. Bye bye.